Lo beneran kayak cloningnya si Mel. Lo saudaranya si Mel? Neres semakin aneh, semakin merasa kalau garis wajah Shanum hampir serupa dengan wajah Mel, hanya saja Melissa lebih glowing dan lebih fancy pastinya. Maaf, Bang, aku gak kenal sama yang namanya Mel. Shanum menundukkan wajahnya dalam-dalam. Shanum tak ingin Neres lama-lama memperhatikan wajahnya. Neres lanjut melihat Shanum dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Lalu dia tersenyum kecut, pandangannya membandingkan di antara Shanum dan Melissa. Oh iya, tadi lo nyuruh gue antri? Sorry ya, gue gak pernah antri. Kata Neres kemudian. Iya, gak apa-apa, Bang. Sahut Shanum masih tampak ketakutan. Dan tak lama, orang di dalam bilik ATM itu keluar. Setelah puas menakuti Shanum dengan aura bad boy-nya yang kental, Neres lantas masuk ke dalamnya dan benar-benar menyela antrian Shanum. Sejenak Shanum bisa bernafas lega. Fiuh, Shanum membuang nafas lalu menekan dadanya. Ditatap Neres seperti tadi adalah horor yang nyata. Shanum menoleh memperhatikan motor sport milik Neres dan mencoba mengingat sesuatu. Shanum memperhatikannya dan terlintas bayangan peristiwa kelam di malam itu. Ya, kalau tidak salah, motor itu adalah salah satu motor yang dikendarai oleh orang-orang yang mengeroyok Zahran. Jangan-jangan... Shanum tercekat lagi. Hatinya semakin dag-dig-dag tak karuan. Shanum kira, lelaki pongah yang mengintimidasinya barusan adalah anggota geng Pantera. Sebaiknya aku pergi aja sebelum dia tahu siapa aku. Aku nyari ATM lain aja deh. Putuskan Shanum dan dia cepat-cepat pergi sebelum Neres keluar dari bilik ATM itu. Shanum tak tahu pasti siapa pemuda itu, tapi andai benar dia adalah anggota geng Pantera lalu mengetahui kalau Shanum adalah istrinya Zahran, bukan tak mungkin kalau pemuda itu juga tak akan segan melukai Shanum. Begitulah pikir Shanum. Shanum pergi secepat kilat sehingga saat Neres keluar, Neres heran karena tak melihat sosok Shanum lagi. Neres menyapu pandangannya ke sekitar. Diam-diam Neres penasaran karena wajah Shanum dianggap mirip dengan Melissa. Kemana tuh cewek? Kabur. Lihat gue kayak lihat setan aja. Sialan. Gerutu Neres kesal. Lalu setelahnya, Neres juga pergi dengan motorsportnya, kebut-kebutan membelah kemacetan bagai raja jalanan. Memang seperti itulah dia. Shanum membantu Dharma. Di jam istirahat sekolah begitu banyak pembeli yang mengantri. Shanum membantu bapaknya dengan semangat. Shanum menyajikan mangkuk demi mangkuk mie yang dipesan dengan senyum ramah yang membuat pembeli tambah betah. Dengan begitu, Dharma juga menjadi sangat terbantu. Alhamdulillah, selesai juga. Dharma terduduk di atas bangku untuk melepas lelah sejenak. Para siswa-siswi sekolah sudah kembali masuk ke dalam sekolah. Sementara Shanum masih sibuk mencuci mangkok-mangkok kotor di dua ember yang menampung air bersih di dalamnya. Shanum, udah, kamu duduk dulu. Itu biar bapak yang kerjakan. Kata Dharma. Biar aku aja, Pak, cuma dikit lagi kok. Ini udah siang, bukannya kamu biasa bawain makan siang buat Nak Zahran? Ingatkan Dharma. Oh iya, Shanum baru ingat. Tapi karena nanggung, Shanum pun terus mengerjakannya sampai selesai. Setelah selesai, Shanum duduk di samping Dharma untuk sejenak melepas lelah. Alhamdulillah rame ya, Pak. Ucap Shanum penuh rasa syukur. Ya, alhamdulillah. Kalau begini terus, Bapak bisa nabung lagi buat pergi ke Tanah Suci. Harap Dharma dengan wajah teduhnya yang tengah kelelahan itu. Amin, Bapak pasti akan ke Tanah Suci, pasti. Semangati Shanum. Dharma tersenyum lega. Memiliki Shanum adalah salah satu hal terbaik di dalam hidupnya. Shanum begitu lembut dan membuat dirinya merasakan menjadi seorang bapak yang utuh. Oh iya, Shanum. Dengar Bapak, sekarang kan kamu udah jadi istri, bagaimanapun awal pernikahan kalian, tapi kamu harus tetap patuh pada suamimu. Dharma mengganti topik obrolan. Iya, Pak. Shanum mengiyakan saja.
Sanum pantang mengadu. Apalagi Bapak lihat kalau Nak Zahran benar-benar serius mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia bekerja, menafkahimu. Oleh sebab itu, layanilah dia sebagaimana seorang istri melayani suaminya. Sekarang, bakti pertamamu adalah suamimu, bukan Bapak lagi. Ingat itu. Sanum hanya manggut-manggut pelan saja. Sanum tak pernah mengabaikan nasihat dari orang tuanya. Tapi pernikahan kami ini cuma pernikahan bungen kok, Pak. Jadi aku gak akan full melayani suamiku. Tapi Sanum menyahut dalam hati. Kalau udah gak capek, cepat belikan makan siang buat Nak Zahran, antarkanlah. Dia pasti menunggumu. Kata Dharma lagi. Iya, Pak. Kalau begitu, aku pergi sekarang ya. Pamit Sanum lalu merapikan kembali lengan pakaian yang tadi ia gulung saat mencuci mangkok kotor. Dharma merogoh tas kecilnya lalu memberikan beberapa lembar uang untuk Sanum. Ambillah ini. Udah lama Bapak gak ngasih uang jajan sama kamu, apalagi sekarang kamu udah gak kerja. Kata Dharma. Sanum tersenyum hangat. Sanum sayang sekali pada bapak angkatnya itu. Gak usah, Pak. Bapak tabung aja uangnya. Barusan aku dapat kabar kalau pesangon dari pabrik udah masuk ke rekeningku. Tolak Sanum secara halus. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Tapi beda lagi. Ini uang jajan dari Bapak. Terimalah. Tapi Dharma memaksa lalu menyelipkan uang itu di tangan Sanum. Tapi, Pak, ambillah. Simpan uangmu baik-baik. Pikirkan untuk membeli rumah. Biar gak ngontrak terus. Baiklah, Pak. Makasih banyak. Aku pergi dulu ya, Pak. Sanum memberi salam pamit pada Dharma. Sanum harus bergegas membawakan makan siang untuk suaminya. Ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa ke bengkel bawakan makan siang buat suamimu. Iya, Pak. Sebelum sampai di bengkel, Sanum selalu merasa berdebar. Dia memastikan kalau di sana tak ada Alexa ataupun Melissa ataupun siapapun yang tidak begitu ia kenal. Dan setelah memastikan di bengkel aman dari orang-orang itu, barulah Sanum melanjutkan langkahnya. Saat Sanum datang, Zahran sedang bekerja. Belakangan bengkel memang sangat ramah, nyaris tak pernah sepi. Sanum memperhatikan pria gagah itu dan kadang tak percaya kalau saat ini dia adalah seorang istri dari pria penuh pesona itu. Ada dedek Sanum. Sapa Jawi, barulah Zahran menyadari kedatangan istrinya. Zahran menoleh dan seolah dia melihat sinar mentari terbit untuk yang kedua kalinya di hari ini. Sanum terang sekali. Terang tapi sekaligus membuat hati Zahran merasa teduh juga. Hai, Bang Jawi. Sapa balik Sanum malu-malu. Sini, duduk dulu. Abang Zahranya masih sibuk. Soalnya hari ini Aris gak masuk. Jadi kita berdua kewalahan banget. Jawi mempersilahkan Sanum untuk duduk. Jawi sangat menghormati Sanum. Makasih, Bang. Sanum pun duduk dan menunggu sampai abangnya selesai bekerja. Bentar ya, dikit lagi kok. Seru Zahran pada Sanum. Iya, Bang. Santai aja. Sahut Sanum. Sanum terus memperhatikan dan benih-benih cinta itu malah semakin liar bertumbuh di hati. Walaupun semalam Sanum menolak, itu karena Sanum tak ingin terjebak dalam nafsu belaka. Sanum tak ingin menyerahkan dirinya pada orang mabuk sekalipun itu adalah suaminya. Duh, suamiku, berlumur oli aja tetap cakep. Iseng Sanum tak lepas memperhatikan Zahran. Gerung, gerukung. Tak lama kekacauan terjadi. Dari radius beberapa meter dari arah selatan, terdengar suara bising beberapa motor balap yang memprovokasi. Mungkinkah itu anak-anak Pantera yang akan menyerang bengkel Wolfgang? Sanum panik. Bahkan Zahran dan Jali pun ikut panik, apalagi para pengunjung bengkel. Mereka kalang kabut ketakutan karena berandalan bermotor itu datang dengan senjata berupa tongkat bisbol. Bagaimana ini? Pertanyaan aneh. Hal pertama yang Zahran lakukan adalah mengamankan Sanum. Zahran menarik Sanum lalu menyembunyikannya di sebuah ruang di belakang bengkel tempat para pegawai beristirahat.
Sanum sangat ketakutan. Bang, tunggu di sini. Jangan keluar sebelum situasi di luar kondusif, kata Zahran lalu menutup pintunya rapat-rapat. Sanum tak bisa mencegah kepergian Zahran karena Neres sudah sampai di depan bengkel. Lari kemana lo, Zahran? Lo panik lihat kita semua kan? Seru Neres. Sanum bisa mendengar suara itu dan hari ini hatinya naik turun bagai naik roller coaster. Ternyata seperti inilah berurusan dengan para berandalan. Setiap hari adalah tantangan. Setiap hari dihantui dengan intimidasi. Tolong jangan berantem lagi. Ya Allah, tolong dinginkan hati mereka. Sanum berdoa dalam persembunyiannya. Zahran datang menghadapi Neres dan beberapa anak buahnya dengan jantol. Zahran menghadapi tanpa rasa gentar sedikit pun. Satu yang Zahran takutkan adalah jika Sanum sampai terlibat dan terluka. Untungnya Zahran sudah sempat mengamankannya. Mau main keroyokan lagi? Pecundang lo semua! Cibir Zahran. Dia sangat santai, beda dengan para pengunjung bengkel yang terlihat ketar-ketir di tempat mereka masing-masing. Jali berdiri di belakang Zahran untuk berjaga. Kalau 1 lawan 1, udah jelas dia gak ada nyali. Zah, kalah jauh dari lo, ujar Jali, ikut memprovokasi. Neres berusaha mempertahankan gengsinya. Saat ini dia berlima dengan anak buahnya. Sementara Zahran hanya berdua saja dengan Jali. Dia pun menahan diri dan tak langsung menyerang. Hajar aja, Rush. Balas yang semalam. 2 anak pantera juga dikeroyok sama mereka seminggu yang lalu, kata Jack mencoba menyulut emosi Neres. Neres sudah emosi, tapi pada akhirnya dia tak mau dibilang main keroyokan. Tahan, bego. Cuma pengecut yang main keroyokan, sahut Neres lalu menyeringai pada Jack sehingga Jack pun diam dan menurut. Gimana? Lo mau duel lagi? Suruh teman-teman lo mundur, tantang Zahran. Hajar, bro. Dorong Jali. Jali merasa percaya diri sebab dia sangat mengenal Zahran. Zahran selalu menang dalam duel 1 lawan 1. Gue cuma mau bilang, besok malam, anak-anak Pantera gabung event balapan murahan kalian. Gue akan menantang lo di lintasan, ujar Neres. Ternyata dia menantang Neres dalam balapan. Lo bilang murahan, tapi lo mau gabung? Emang dasar tinggal separuh otak lo, ejek Jali. Neres terpancing dan melewati Zahran dan menerjang Jali. Bacot lo! Neres lanjut menarik kerah kaos oblong Jali, tapi segera Zahran melerainya. Zahran mendorong Neres menjauh dari Jali. Hadapi gue, tegas Zahran. Oke, gue akan menghadapi lo di balapan besok malam. Lo harus datang. Kalau lo nggak datang, berarti lo takut. Oke. Zahran menyetujui dan melupakan kalau Sanum pernah memintanya untuk berhenti balapan. Cabut, instruksikan Neres pada anak buahnya dan pada akhirnya mereka pun pergi tanpa membuat unar. Pastilah Neres gengsi karena dianggap tukang keroyokan. Ha, segitu doang? Jelas banget kalau dia takut duel 1 lawan 1 sama lo, Zah. Cibir Jali beberapa kali melempar senyum merendahkan pada Neres dan kawan-kawan yang akhirnya enyah tanpa ada anarki. Zahran mengabaikan sisanya dan langsung menemui Sanum yang dia kurung beberapa menit lalu. Beruntung Neres tak menemukan sosoknya. Karena kalau saja Neres tahu, dia pasti akan tertarik sebab Sanum adalah gadis berhijab yang tadi bertemu dengannya di depan ATM. Saat Zahran membukakan pintu, Sanum sedang ketakutan dan cukup kaget. Sanum takut kalau suaminya terluka. Udah aman, ucap Zahran menenangkan Sanum. Syukurlah, kamu gak luka, kan? Mereka gak gebukin kamu lagi, kan? Sanum menangkup wajah Zahran dengan kedua tangannya lalu mencoba mencari apakah ada luka di wajah gantengnya itu. Sanum perlu berjinjit kaki karena Zahran terlalu tinggi untuknya. Zahran malah tersenyum dengan rasa cemas Sanum.
benar-benar merasa diperhatikan oleh Ayang. Kamu beneran takut kalau abang terluka lagi? Tanya Zahran membuat Shanum tersadar. Kemudian Shanum menurunkan tangannya dan jadi salah tingkah. Ya, takut. Setakut itu? Zahran malah menggoda. Ya gimana pun juga kamu tuh. Kalimat Shanum tersendat, tambah salah tingkah. Kamu tuh apa? Udah, sana selesaikan dulu kerjaan kamu. Nih, makan siangnya keburu dingin. Zahran malah tambah betah saat melihat wajah yang sedang tersipu itu. Walau hatinya ia sempat persembahkan untuk Melisa seorang, tapi karena telah terbiasa bersama-sama dengan Shanum, sedikit demi sedikit Zahran mulai terdistraksi. Lagi pula Melisa sudah menunjukkan keegoisannya. Dengan lantang dia bilang kalau dia tak ingin bertahan dengan Zahran dalam keadaan melarat begini. Kamu udah maafin abang soal yang semalam, kan? Kalau belum dimaafin, ngapain aku datang ke sini sekarang? Syukurlah. Oh ya, aku baru aja dapat uang pesangonku dari pabrik tempat aku kerja, Bang. Nggak banyak sih, tapi kayaknya aku mau beli beberapa perlengkapan rumah lagi deh. Kita butuh televisi, sofa bed, apalagi ya? Emangnya uangnya cukup? Nggak tahu sih, tapi jujur aja, nungguin kamu pulang kerja tuh suka bosen di melamun di kontrakan, cuma main HP, rebahan, main HP, rebahan, repeat, gitu aja terus. Keluhan Shanum disimak baik-baik oleh Zahran. Menatap Shanum kini semakin membuat betah. Memang benar, kalau Shanum itu agak-agak mirip dengan Melisa. Zahran jadi teringat dengan momen saat Melisa masih bermanja dengannya. Ya udah, tunggu sampai lusa ya. Lusa? Memangnya lusa udah gajian ya, Bang? Bukan. Terus, abang mau balapan lagi. Kalau menang kan lumayan, bisa kamu pakai buat keperluan rumah. Mimik wajah Shanum berubah. Shanum tak suka mendengarnya. Shanum tak ingin Zahran balapan lagi. Adapun malam itu Shanum mengizinkan dia balapan adalah karena terdesak oleh tuntutan ibunya. Balapan lagi? Iya. Uang taruhannya lebih besar. Soalnya anak-anak Pantra bakalan gabung. Enggak! Enggak boleh! Enggak boleh lagi pokoknya. Dengan tegas Shanum melarang. Kenapa? Kenapa? Itu balapan liar, Bang. Apalagi kalau tanding sama musuh sendiri. Nggak kebayang sebesar apa resikonya nanti. Lagian itu uangnya juga nggak akan berkah, Bang. Uang taruhan itu sama aja kayak judi. Adapun waktu itu aku ngizinin kamu ikutan, itu karena kita benar-benar terdesak sama hutang ibu. Shanum begitu vokal melarang Zahran untuk balapan lagi. Tapi abang udah sepakat buat ikut. Abang ditunggu sama si Neres. Nggak boleh pokoknya. Duh, gimana ya? Abang bisa dianggap pecundang kalau besok malam abang nggak datang. Biarin aja dianggap pecundang sama mereka. Yang penting kan keselamatan kamu sendiri, Bang. Zahran terdiam sejenak. Dan lama-lama Shanum pun tersadar kalau dirinya terkesan lancang setelah membatasi ruang gerak Zahran. Kok aku malah larang-larang dia ya? Aku jadi terkesan posesif gak sih? Duh, jadi malu deh. Berani banget ya aku membatasi kebebasan berandalan kayak dia. Pikir Shanum. Tapi terserah abang aja deh. Aku kan cuma orang baru di hidup kamu. Aku sih cuma titip satu aja. Jaga diri kamu baik-baik. Pendirian Shanum berubah. Dia peduli pada Zahran. Tapi dia tak ingin dianggap mengatur oleh Zahran. Zahran jadi bingung. Antara menuruti nafsu atau menuruti nasihat istrinya. Ya udah, lihat nanti aja. Kamu mau tunggu di sini atau mau balik ke rumah? Zahran menunda pembicaraan itu. Dia tak ingin membahas soal itu dulu. Aku mau pulang aja. Mau abang anterin dulu? Gak usah, tuh kerjaan kamu masih antri, Bang. Jangan lupa makan ya. Oke. Jangan lupa sholat zuhur juga. Oke. Walaupun jawabannya hanya oke-oke saja, tapi Shanum percaya kalau Zahran akan melakukannya. Aku pulang ya. Hati-hati. Oke. Malam tiba. Sudah beberapa malam Shanum dan Zahran berbagi kasur.
terbaring bersama namun menjaga jarak. Dalam keadaan sadar, Sanum percaya kalau tangan Zahran tak akan macam-macam, tak akan mungkin menggerayangi atau sekedar memeluk. Tapi Sanum jadi ingat dengan nasihat Dharma tadi siang. Sanum harus melayani Zahran. Melayani dalam segala hal. Sanum ingat juga kalau semalam suaminya begitu bernafsu padanya. Apa perlu Sanum menawarkan diri pada Zahran sekarang? Baang! Panggil Sanum pelan. Apa? Sahut Zahran yang hanya menatap langit-langit kamar seperti sedang menatap masa depan. Semalam kamu. Sanum ragu-ragu. Zahran menoleh. Tatapan matanya membuat Sanum tambah nervous. Apa yang akan ia bahas sekarang sangat sensitif. Antara siap dan tidak siap. Semalam kamu mau ya? Sanum meneruskan topik itu. Mau apa? Zahran belum peka. Duh, terusin jangan ya. Kamu tuh kalau ngomong suka setengah-setengah. Semalam kamu mau unboxing aku, kan? Sanum menuntaskan pertanyaannya, tapi kemudian dia malah membalik badan dan memunggungi Zahran. Sanum malu, dia tak siap dengan respon Zahran. Zahran terbengong. Unboxing? Kenapa Sanum membahas soal itu? Bukannya semalam Sanum marah besar gara-gara itu? Lagi-lagi dia. Zahran masih diam, antara ingin melakukan dan mengingat pada janjinya. Zahran hanya menatap punggung Sanum yang hanya berjarak 1 hasta saja dari dirinya saat ini. Sanum merasa murahan karena membahas soal itu, tapi sungguh dia kini telah benar-benar jatuh cinta pada Zahran. Sanum mendamba Zahran. Ciuman paksaan semalam malah lekat dalam ingatan. Tak munafik kalau ada rasa ingin mengulangnya lagi dalam keadaan suaminya sadar. Bapak bilang, aku ini adalah istrimu. Kamu adalah suamiku. Ada kewajiban yang harus aku penuhi. Kalau memang kamu mau, kamu boleh menyentuhku lagi, Bang. Ucap Sanum melanjutkan. Dia berucap tapi matanya ia pejamkan kuat-kuat. Tangannya mencengkeram kuat ujung selimut yang menutupi setengah tubuhnya. Dia sangat nervous, tapi sedang mencoba menunaikan kewajibannya sebagai istri. Zahran bangkit, mengangkat torsonya. Dia terduduk dengan begitu bisa sedikit melihat wajah Sanum yang bersembunyi sambil terpejam. Sanum? Panggil Zahran. Sanum merasa suara Zahran sangat dekat. Dia pun malah semakin dagder tak karuan. Bangunlah! Duduk, tatap mata abang! Pinta Zahran. Sanum menurut. Dia pun bangun dan sama-sama terduduk di atas pembaringan itu. Hanya saja Sanum belum berani menatap mata Zahran. Dia masih malu, sangat malu. Sanum, aku cuma dapat nasihat dari bapak kok, Bang. Intinya, aku akan sangat berdosa kalau menolak keinginan kamu. Sanum memotong omongan Zahran berusaha menjelaskan alasan kenapa ia begitu random malam ini dengan membahas soal hal yang cukup intim. Tapi kan pernikahan ini bukan pernikahan yang benar-benar kita inginkan. Satu kalimat dari Zahran memupuskan harapan Sanum malam ini. Jadi Zahran masih menganggap kalau pernikahan ini bukan pernikahan yang diinginkan? Yang bisa dibawa sakinah sampai ke jannah? Semalam abang hilap. Abang gak akan merusak kamu. Kamu ini perempuan baik-baik. Kelak harus mendapatkan pria baik-baik juga. Seketika Sanum terbungkam. Penolakan halus dari Zahran serasa mencabik-cabik harga dirinya. Walau bicara sangat sopan, tapi entah kenapa Sanum jadi sakit hati dengan respon Zahran. Jujur aja, abang sayang sama kamu. Tapi, abang akan menjaga kamu seperti adik sendiri. Abang akan menjaga kamu sampai pernikahan kita selesai. Hati yang bermekaran, dalam sekejap menjadi taman dengan bunga-bunga yang layu. Begitulah gambaran hati Sanum saat ini. Ternyata perhatian Zahran padanya selama ini ia salah artikan. Selebihnya hanya rasa sayang seorang abang pada adiknya. Ya, aku lupa kalau pernikahan ini akan berakhir. Gumam Sanum. Kita akan melanjutkan hidup kita masing-masing setelahnya. Baiklah.
Shanum pasrah dengan sejuta rasa malu dan sesal menggunung di hati. Tidurlah. Good night, kata Zahran kemudian lalu mengelus kepala Shanum. Setelah itu Zahran kembali terbaring meninggalkan Shanum dalam keadaan sakit hati. Shanum kira hasratnya akan bersambut. Ternyata Zahran sangat menjaga komitmen untuk tidak menyentuh Shanum sampai pernikahan mereka selesai. Bodoh. Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku malah menawarkan diri? Nyesel. Shanum mengomel di dalam hati. Shanum menyesal sudah bersikap nakal di hadapan Zahran. Dan sebenarnya, hal itu juga membuat Zahran kepikiran. Tadi pagi Shanum bersikap sangat dingin padanya. Mungkin karena semalam. Daripada bengong, mending nyamil gorengan nih, bro. Yaris datang dengan satu kantong bermacam-macam gorengan panas. Saat ini bengkel memang masih sepi, Zahran dan kawan-kawan pun bisa bersantai untuk sementara waktu. Wah, mantap nih. Jali duduk bergabung. Sebatang rokok, segelas kopi dan gorengan panas adalah kenikmatan tersendiri bagi mereka. Hanya saja Zahran tak bisa merakanannya juga, Zahran kepikiran Shanum terus. Lo udah ketemu sama si Mel lagi belum, Zah? Hubungan kalian mau dibiarin gitu aja? Serius? Yaris membuka obrolan. Masalahnya lumayan pelik sih. Ya gimana pun juga lo nggak mungkin biarin cewek baik-baik kayak Shanum menanggung aib sendiri. Tapi gue rasa sih seharusnya si Mel ngerti. Tapi karena dia punya bestie yang mulutnya kayak kompor meleduk, ya jadi tambah ruwet deh masalahnya sekarang. Jali menanggapi. Serius deh. Masalah kalian tuh bukan cuma diawali dari pernikahan lo sama Shanum. Zah, si Mel sering rewel juga sama lo kan sebelum-sebelumnya. Zahran nomor komen. Lagi pula apa yang dikatakan oleh Yaris dan Jawi memang sesuai dengan apa yang terjadi belakangan ini. Tapi satu lagi yang harus digarisbawahi. Ternyata kan si Mel nggak siap kalau lo harus terus-terusan jadi montir begini. Tambah ruwet kan ya? Never mind. Zahran sedang tak ingin memikirkan soal Melissa. Zahran hanya fokus pada Shanum saja. Apa gue jahat karena nolak tawaran dia semalam? Sialan. Kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia? Gerutu Zahran dalam hati. Sampai ada sebuah mobil yang sangat familiar berhenti di depan bengkel. Sedan hitam mengkilap yang biasa Zahran pakai selain Ducati Panigale yang telah beralih tangan pada preman kampung bernama Bang Jamil. Lo, itu kan mobil lo, bro. Kata Jawi ikut heran. Bokap lo kali. Lanjut Yaris. Ternyata yang mengendarainya adalah Airin, mamanya Zahran. Begitu keluar dari depan kemudi, Airin membuka kacamata hitamnya dan langsung menangkap sosok Zahran dengan senyum mengembang. Tapi justru Zahran tak suka melihatnya. Ternyata selama ini kamu di sini, Zah? Sapa Airin dan terus berjalan mendekat. Gayanya sangat modis, gambaran seorang sosialita kelas atas pengoleksi barang-barang branded. Hai Tante, apa kabar? Sapa Jawi. Baik Jawi maupun Yaris langsung memberi salam hormat pada Airin. Tapi Zahran malah diam saja, mengabaikannya. Baik. Dan kamu, Zah? What's wrong with you? Kenapa kamu nggak pulang? Pulanglah. Urusan Mama sama Papa udah selesai. Rumah utama jatuh ke tangan Mama. Beberapa aset juga sudah kami patenkan atas namamu. Pulanglah. Jali dan Yaris saling berpandang. Mereka tahu kalau mereka harus menyingkir dan memberi ruang untuk Zahran bicara dengan mamanya. Apalagi begitu datang Airin langsung membahas sesuatu yang sangat sensitif. Yaris dan Jali pergi. Tapi Zahran tetap diam. Dia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam. Sama sekali tak menganggap keberadaan mamanya. Zah. Airin meletakkan tangannya di pundak Zahran. Zahran malah menyapunya dan menunjukkan betapa ia kecewa saat ini. Nikmatilah kesenangan kalian masing-masing. Papa dengan selingkuhannya, Mama dengan selingkuhan Mama. Dan aku pun juga sudah punya kehidupan sendiri.
Jangan hiraukan aku lagi. Kali ini Zahran buka suara, dan kata-katanya sangat sarkas. Mengertilah, Zah. Nggak bisa. Mah, maaf aku nggak bisa mengerti Mama. Aku nggak bisa mengerti kalian. Mulai sekarang, kita urus aja kehidupan kita masing-masing. Senyum mengembang Airin berubah jadi wajah penuh sesal. Tapi sesalnya itu tak akan mungkin mengembalikan rumah yang utuh bagi Zahran. Aku sibuk. Pergilah, ini bukan tempat yang nyaman untukmu. Zahran bahkan pergi meninggalkan Airin saat ada beberapa pelanggan masuk untuk minta diservis. Tunggu dulu, Zah. Airin menarik lengan Zahran sehingga tak bisa berlalu begitu saja. Tapi setidaknya ambillah hak milikmu. Tinggallah di apartemen yang Papa beli untukmu setahun lalu. Apartemen itu terbengkalai tak terurus. Mungkin kamu bisa mengajak beberapa teman untuk tinggal bersama. Dan lagi, Mama sudah mendaftarkan namamu untuk ikut studi lanjutan di London. Zah, Mama mau kamu ambil studi itu biar bisa meneruskan takhta papamu di perusahaan. Mama tuh takut kalau bukan kamu, maka pelakor sialan itulah yang akan mengambil alih. Airin bicara panjang lebar, mengabsen satu persatu privilege milik Zahran. Satu lagi. Lanjut Airin lalu memberikan kunci mobil itu pada Zahran. Ini mobil milikmu. Kalau kamu ingin pulang, pulanglah ke rumah. Untuk saat ini, Mama bebaskan dirimu. Selesaikan Airin. Tampaknya Airin belum begitu mengetahui kalau Zahran sebenarnya telah menikah. Airin menganggap kalau Zahran menghilang dari pengawasan karena masih asyik dengan dunia geng motornya. Mama sayang kamu, kata Airin untuk terakhir sebelum ia beranjak lagi dari sana. Airin baru saja berada 5 menit dan kedatangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan materi Zahran, tanpa ia tahu kalau yang Zahran butuh bukan hanya sekedar itu. Bullshit, rutuk Zahran. Dia tak percaya kalau Airin menyayanginya. Airin pergi dengan taksi dan meninggalkan Porsche 718 hitam itu di depan bengkel. Zahran tak peduli, Zahran meletakkan kuncinya di atas etalase. Lagi pula, di mana Zahran bisa memarkir mobil seharga miliaran itu? Jangankan garasi, gang rumahnya saja hanya cukup untuk 2 orang berpapasan saja. Sanung baru keluar dari dalam gang rumah. Ini adalah rutinitas wajib yang ia lakukan setiap jam makan siang tiba. Walaupun Sanum kecewa dengan Zahran, tapi dia tetap mengantarkan makan siang untuk suaminya. Tapi di jalanan sedang ada segerombol pantra yang sedang melakukan sidak. Di sini, bro. Kabarnya dia tinggal di daerah sini sekarang. Serujuk pada kawan-kawannya, termasuk pada Neres juga. Ini memang titik pas gue ngeroyok dia waktu itu, kata Neres. Sepertinya Pantera sedang mencari tahu tempat tinggal baru Zahran. Karena melamun dan tak fokus, Sanum sampai terserempet kawanan berandal pengangguran itu. Dan lagi-lagi, Nereslah yang menyerempet Sanum. Karguh. Sanum terjatuh. Sanum terjerembab di atas jalanan beraspal sehingga dirinya terluka. Kawan-kawan Neres malah melanjutkan perjalanan tak mempedulikan Sanum. Tapi justru Neres malah menghentikan perjalanan dan menoleh, melihat gadis berhijab yang ia lihat kemarin telah menjadi korban keteledorannya. Oh! Sanum meringis, sekaligus ketakutan. Sial memang, di jalanan itu sedang sepi, tak ada seorang pun yang bisa ia mintai tolong. Ketegangan semakin menjadi saat Neres turun dari motornya dan menghampiri. Itu kan cowok yang kemarin. Dia bini gue. Lo lagi? Neres semakin mendekat lalu berjongkok mensejajarkan diri dengan Sanum yang terduduk kesakitan saat ini. Terhempas telak ke atas jalanan beraspal membuat kulit mulusnya dengan mudah terluka. Bahkan ada satu bagian tangan bajunya terkoyak saking kerasnya benturan. Engkel Sanum juga terkilir, betisnya juga tersingkap dan terluka. Neres memperhatikan lagi wajah Sanum dan lama-lama ia begitu betah menatap seraut wajah teduh yang agak meringis kesakitan itu. Kok kita ketemu terus ya? Jangan-jangan kita jodoh? Canda Neres.
tapi candaannya sangat menakutkan bagi Sanum. Jodoh. Helu, aku ini adalah perempuan yang sudah bersuami, suamiku juga tampan. Jangan ngadi-ngadi deh. Batin Sanum. Ayo gue bawa lo ke klinik. Luka-luka lo perlu ditangani sama dokter. Ajak Neres selalu hendak membantu membangkitkan Sanum, tapi secara spontan Sanum menolak dengan menghempaskan tangan pemuda bengal itu. Gak usah. Gak apa-apa. Pakai plester juga udah cukup kok. Tolak Sanum. Neres tak suka dengan penolakan itu. Bisa-bisanya ya lo nolak kemurahan hati gue. Dia juga menyeringai pada Sanum. Sanum semakin menundukkan wajahnya. Sebelum-sebelumnya, gue gak peduli sama korban yang gue lukai. Nah ini, gue lagi berbaik hati sama lo. Lo malah nolak. Protes Neres. Beneran gak apa-apa kok. Bang, aku baik-baik aja. Tatapan mata Neres yang begitu tajam membuat Sanum tergagap. Beruntung ada seorang warga lewat dan mengenal Sanum. Dia mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi. Astagfirullah. Kenapa kamu, Neng? Nggak apa-apa kok, Pak. Cuma jatuh aja tadi. Jawab Sanum bersyukur dia mencoba bangkit sendiri tapi... Oh! Dia merasakan nyilu yang luar biasa pada pijakannya sebelah kirinya. Nah, kamu keserempet sama orang ini? Begitu? Tanya orang itu. Ya, saya mau tanggung jawab kok. Saya mau bawa dia ke klinik. Tapi dianya nolak. Sahut Neres sok responsible. Udah sana ke klinik aja, Neng. Takutnya kaki kamu kenapa-napa. Anjurkan orang itu. Gak usah, Pak. Aku mau pulang ke rumah aja. Gak apa-apa kok. Ngayal banget ya lo. Ayo, Pak. Tolong bantu dia naik ke motor saya. Biar saya bawa ke klinik. Neres beranjak dan kembali menunggangi motornya. Menunggu Sanum untuk naik. Ayo, Neng. Gak usah, Pak. Beneran. Daripada ada apa-apa, nanti biar saya kasih tahu sama suami kamu. Kasih tahu sama Zahran? Apa perlu Zahran tahu soal ini? Apalagi yang berurusan dengan Sanum saat ini adalah anggota Pantra. Tidit, Neres menggeretak dengan membunyikan klakson. Dia tak sabaran menunggu Sanum untuk naik ke motornya. Ayo, Neng, sudah untung dia mau tanggung jawab. Ayo. Bapak-bapak itu membimbing Sanum untuk berjalan mendekat pada motor Neres. Sanum melirik ke arah tas makan siangnya yang tergeletak di tengah jalan. Isinya tercecer dan banyak hal yang harus ia abaikan karena kecelakaan itu. Naik! Cepetan! Perintah Neres. Baang, terima kasih banyak karena sudah mau berbuat baik sama aku. Tapi aku beneran gak apa-apa. Abang pulang aja. Gak apa-apa kok. Sanum masih berusaha menolak kebaikan Neres. Naik! Tapi Neres tetap kekeh, memerintah seperti seorang diktator. Yuk, Neng, naik! Bapak-bapak itu membantu Sanum baik ke jok belakang motor sport Neres. Dan desakan ini itu akhirnya tak mampu Sanum tolak. Memang benar kalau saat ini Sanum kesakitan, tapi dia benar-benar tak ingin dibawa oleh Neres. Dan kini, Sanum sudah duduk di belakang punggung Neres. Titip ya, kalau sudah selesai tolong antar dia pulang juga. Kata bapak-bapak itu, sungguh ia tak mengerti situasi kaku yang Sanum rasakan saat ini. Ya, jawab Neres tegas. Sanum sangat canggung. Dia tak ingin berpegangan pada Neres. Dan Neres menoleh sebelum menarik handle gasnya. Pegangan! Suruh Neres lagi. Sanum hanya berpegangan pada jaket kulit Neres, hanya ujungnya saja sehingga tak sampai menyentuh Neres. Deketin! Pegangan yang benar. Heran banget sama lo. Cewek-cewek di luar sana tuh pada sengaja pengen gue boncengin, meluk-meluk nempelin tar di punggung gue. Idih. Sanum semakin tak nyaman saja. Neres semakin semena-mena saja. Jalan aja sekarang, Bang. Gini aja gak apa-apa kok. Gak akan jatuh. Kata Sanum.
Dasar cewek aneh. Cibir Neres selalu mulai jalan dengan kecepatan sedang. Neres terus mencibir dan merutuki Sanum, tapi dalam hati dia malah tambah penasaran dengannya. Andai saja Zahran mengetahui apa yang telah terjadi ini, entah bagaimana reaksinya nanti. Zahran heran, Zahran menunggu, sudah pukul 2 lebih tapi Sanum belum datang. Biasanya Sanum datang di jam 1 tepat. Apa dia semarah ini? Apa dia sekecewa ini? Pikir Zahran dalam lamunannya. Zahran hanya bisa menduga-duga, tak tahu kalau saat ini istrinya sedang ada di klinik dan berurusan dengan musuh bebuyutannya. Bini lo belum datang ya, Zah? Tanya Joey yang baru selesai makan siang. Ya, heran gue. Dia gak akan datang kali. Lo makan dulu, Gi. Makan di cafe seberang jalan sana. Kata Joey. Tumben Sanum gak datang. Kalian lagi berantem? Tanya Yaris kemudian. Zahran gan menjawab karena pada kenyataannya semalam dirinya telah membuat istrinya kecewa. Nak Zahran. Orang yang tadi melihat kejadian Sanum tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam bengkel. Siapa tuh? Tanya Yaris dan Joey kompak. Ada apa, Pak? Tanya Zahran berjalan mendekat pada bapak-bapak itu. Neng Sanum dibawa ke klinik tadi. Seketika hati Zahran cemas. Ternyata Sanum memang sedang tidak baik-baik saja. Waduh, kenapa Pak? Sakit? Tanya Joey ikut nimbrung. Bukan, katanya sih keserempet motor. Bapak nggak lihat kejadiannya sih, tapi yang nyerempet tanggung jawab kok. Sekarang Neng Sanum udah dibawa ke klinik Harapan. Jelaskan orang itu dan rasa cemas di hati Zahran semakin bergolak. Ya ampun, serius? Tapi Sanumnya nggak terluka parah kan, Pak? Tanya Joey antusias. Tangan sama kakinya sih kayak baret-baret, terus ankle-nya geser kali. Nggak tahu juga, coba aja cari tahu ke klinik sekarang. Zahran tak menunggu lama. Karena panik, Zahran menarik kunci mobil di atas etalase dan pergi dengan mobilnya itu. Zahran lupa kalau tadi dia menolak mobil itu dari mamanya. Wah gercep banget ya si abang, kata Yaris menggoda. Lah, bawa mobil siapa itu? Tanya bapak-bapak itu heran karena berandalan yang seringkali dipandang rendah di lingkungannya itu mengendarai mobil mahal. Mobilnya lah, Pak. Kaget ya? Montir kami memang bukan orang sembarangan. Maksudnya, si Zahran itu anak sultan. Bapak-bapak itu terbelalak. Dia takjub dengan fakta itu. Ternyata pemuda mabuk yang diarak oleh warga malam itu memang bukanlah orang sembarangan. Zahran sudah sampai di halaman parkir sebuah klinik kecil yang menjadi tempat Sanum berobat. Tapi, dari halaman parkir saja, Zahran sudah merasa ada yang tidak beres. Zahran mendapati motor sport milik Neres. Kenapa ada si Neres di sini? Gumamnya heran. Dan lanjut dia segera mencari tahu keberadaan Sanum. Karena kliniknya tak terlalu besar, dengan mudah Zahran bisa menemukan letak ruang tindakan Sanum dan betapa terkejutnya Zahran saat mendapati Neres juga berada di dalam ruangan itu, mendampingi Sanum yang sedang ditangani oleh perawat. Neres dengan setia menemani, dia mencuri kesempatan, lama-lama Neres penasaran dengan sosok Sanum. Zahran pun tak terima, dia berjalan terus dan masuk ke dalam ruangan yang tak tertutup rapat itu. Saat Zahran muncul, Neres pun terheran. Anjing! Ngapain lo kesini? Sapa Neres dengan kebarbaran ciri khasnya. Sanum tercekat. Abang? Sapa Sanum. Abang? Neres tambah terheran saat korbannya menyapa Zahran dengan sebutan abang. Keluar lo! Zahran menarik kerah jaket Neres lalu memaksanya untuk keluar dari ruangan itu, membuat situasi menjadi sangat chaos. Para perawat pun jadi ketakutan. Ngapain lo di sini? Lo kenal sama cewek itu? Dia bini gue.
Naresh freeze beberapa saat mendengar pernyataan tegas dari Zahran barusan. Bini, cek info tentang Arthur, follow IG-nya Ayah. Saka, Bia, tak bisa dimiliki dengan utuh. Lo udah nyerempet dia sampai terluka begini, lihat apa yang akan gue lakukan nanti. Kecam Zahran. Lalu Zahran mendorong Naresh yang sekejap kehilangan kekuatannya karena masih ada dalam keadaan kaget saat mengetahui kalau Sanum adalah istrinya Zahran. BRK. Tubuh Naresh terhempas ke teras koridor klinik membuat orang-orang yang ada di sana sangat panik. Baang, udah. Jangan bikin keributan di sini. Mohon Sanum. Sanum tetap terduduk di brankar karena kakinya belum selesai dibebat. Pergi lo, ke barat! Usir Zahran. Anehnya, Naresh belum begitu bereaksi. Naresh seperti percaya tak percaya kalau gadis yang diserempet olehnya ada hubungan dengan musuhnya. Bahkan hubungan yang sangat dekat. Kenapa? Kenapa setiap apapun yang gue suka selalu ada hubungannya dengan dia? Apa gue ditakdirkan untuk selalu rebutan sama si Zahran? Tiba-tiba terlintas pikiran seperti itu di benak Naresh. Ya, diam-diam, Naresh tertarik dengan Sanum. Walau awalnya iseng-iseng, tapi setelah beberapa kali berurusan dan dengan leluasa menatap sosoknya, Naresh merasakan hatinya damai dan tenang. Naresh pun ingin memilikinya juga. Prit, dua orang security datang berlomba meniup fluid mereka untuk mengamankan situasi sebelum terjadi adu jotos di antara dua pemuda berandalan itu. Tolong hargai dong. Ini klinik, tempat orang berobat. Bukan tempat buat bergulat. Yang satu mengamankan Naresh dan yang satunya lagi mengamankan Zahran. Dia yang cari gara-gara. Dia yang mulai. Salahkan Naresh selalu bangkit, menepuk-nepuk lengan jaketnya yang sedikit kotor setelah terjatuh tadi. Sudah, cukup. Ikut kami ke pos keamanan. Selesaikan masalah kalian di sana. Ajak salah satu security. Udah selesai kok, Pak. Suruh aja dia pergi. Saya lagi nungguin istri saya yang masih ditangani sama perawat di dalam. Kata Zahran dengan yakin. Naresh semakin muak saja dengan Zahran. Ya sudah, kalau kamu sudah tak ada lagi urusan di sini, pulanglah. Kami mohon hargai ketertiban klinik ini. Kata security itu pada Naresh. Urusan kita di klinik ini belum selesai. Gue tunggu lo di lintasan nanti malam. Anjing! Naresh melempar telunjuk ke arah Zahran. Dengan kata-kata kasar, dia menantang Zahran nanti malam. Esh. Sudah. Bubar! Bubar sekarang! Para security itu hanya geleng-geleng kepala dengan perselisihan di antara kedua anak muda itu. Naresh menghempas tangan security yang mengamankannya lalu dia pergi dengan amarah yang ia tahan di dalam hatinya. Kalau itu bukan klinik, Naresh akan meneruskan perseteruannya dengan sebuah duel, tapi karena sudah semakin banyak orang yang menonton, maka Naresh pun memutuskan untuk mengalah dan pergi. Setelah Naresh pergi, Zahran meminta maaf pada security itu dan memastikan kalau situasi akan tetap aman dan kondusif setelah Naresh senyah. Setelah situasi berangsur aman, Zahran masuk ke dalam ruangan Sanum dan mendapati Sanum terluka sekaligus ketakutan atas insiden yang terjadi barusan. Udah selesai, Dok? Tanya Zahran pada dokter yang memantau luka Sanum. Sudah, silakan tebus beberapa obat di apotik, obat luar untuk mencegah luka-lukanya terinfeksi. Kata dokter itu lalu memberikan selembar kertas resep obat yang harus Zahran tebus. Baik, Dok. Sementara untuk pergelangan kaki, akan ada pembengkakan sampai beberapa hari ke depan. Tolong jangan banyak digerakkan dulu, terus kasih kompresan es untuk mempercepat penyembuhan. Baik, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Silakan tebus obatnya. Setelah itu, kamu bisa kembali untuk membantu istri kamu untuk berjalan. Ya. Sebelum pergi, Zahran berjalan mendekat pada Sanum yang masih tampak syak. Tunggu ya, abang akan segera kembali. Ucap Zahran, Sanum hanya mengangguk pelan tanpa kata.
Zahran pun pergi untuk menebus obatnya. Sementara Neres tak mampu menenangkan hatinya. Dia ingin meledakkan kekesalannya di klinik itu, tapi rasanya tak lucu kalau harus berduel di tempatnya para orang sakit itu. Neres melampiaskannya dengan kebut-kebutan di jalanan. Membelah kemacetan bahkan menerobos lampu merah sampai nyaris membuat kecelakaan beruntun. Dan Neres tak peduli dengan hal itu. Sialaan! Rutuknya berulang kali. Dan yang lebih menyesakan dada, tiba-tiba bayang-bayang wajah Sanum seliweran di benaknya. Neres terus membayangkan sosoknya. Haruskan persaingan di antara Neres dan Zahran bertambah dengan adanya sosok Sanum? Zahran sudah kembali. Zahran tak membiarkan Sanum memijakkan kakinya. Zahran menggendongnya dari ruang perawatan tadi sampai ke halaman parkir. Hati Sanum membludak. Digendong seperti ini rasanya tak karu-karuan. Zahran menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan melakukan tindakan siaga sampai tak membiarkan Sanum berjalan kaki. Turunin aja, Bang, aku kan masih bisa jalan. Ucap Sanum malu-malu. Kaki kamu harus rasteng. Nggak boleh digerakin sampai lukanya sembuh. Jawab Zahran. Apa kamu udah makan siang? Tanya Sanum masih dalam perjalanan menuju ke halaman parkir. Belum. Nungguin makan siang dari aku ya. Tanya Sanum masih agak-agak salah tingkah. Ya, abang nungguin kamu datang. Akui Zahran. Sikap Zahran sukses menarik ulur perasaan Sanum. Bagaimanapun, sulit untuk tidak jatuh cinta pada Zahran. Sulit untuk tak merasa baper dengan semua sikap dan kepeduliannya, walaupun apa yang Zahran rasakan saat ini masih sangat samar. Apakah sayang karena cinta? Atau sayang karena kasihan saja? Maaf karena aku nggak bisa bawakan makan siang buat kamu hari ini. Bekal yang aku bawa tercecer di jalanan. Nanti kamu makan di warung nasi aja ya. Nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja. Nggak terluka parah. Emang dasar brengsek si Neres. Nggak ada habisnya ngusik kehidupan abang. Jawab Zahran lalu dia menggerutu kesal. Apa dia itu salah satu orang yang ngeroyok kamu malam itu, Bang?